Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Faqala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin jamaah salat subuh ingkang kula hormati, ingkang kula mulyaken, alhamdulillah pagi hari ini kula panjenengan sedaya pinaringan sehat, alhamdulillah. Iki yang bilang alhamdulillah sehat nggih, sing enggak ngomong alhamdulillah sehat boten? Alhamdulillah. Nggih jenengan sehat nggih? Sehat. Alhamdulillah. Nah, itu sing krungu paling mantap sehat. Bojone niki nggih. Alhamdulillah. Pun dengan alhamdulillah. Pun sebentar kok kelilipan. Pada pertemuan yang lalu kita membahas surat Al-Baqarah 29, proses penciptaan dunia, bahwa Allah menciptakan 7 lapis langit dalam 2 hari. Kemudian Allah ciptakan bumi 2 hari, isinya bumi 2 hari, total 6 hari, karena memang hari di dalam Islam itu ada 6. Makanya Rasulullah memerintahkan kita semua untuk puasa sebagai penyempurna dari puasa Ramadan. Jumlah puasa Syawalnya berapa hari? 6 hari, bukan 7 hari. Maka hitungannya begitu. Ahad, gak ada minggu Pak. Minggu itu barusan Ahad, Itsnain. Ahad itu 1 Pak, hari ke-1, bahasa Arabnya Ahad. Hari kedua namanya Itsnain. Hari ketiga Thulatha menjadi Selasa. Hari keempat Arbi'a menjadi Rabu. Hari kelima Khamis menjadi Kamis. Hari keenam Sittun jadi Sabtu. Nah, kebiasaan orang dulu itu bekerja dari Ahad sampai Kamis, kerja 5 dino. Yang dagang sebanyak-banyaknya mengumpulkan hasil bisnisnya. Yang tani selama 5 hari mengumpulkan hasil taninya. Nanti sebelum akhir pekannya adalah Sabtu. Puncaknya akhir pekan Sabtu dari Sittun. Makanya dulu orang Yahudi itu kan diwajibkan Jumatannya di hari Sabtu, yang kemudian mereka melanggar. Banyak yang gak Jumatan gara-gara mancing. Mancing di sini adalah simbol. Memang dulu profesi yang paling menjanjikan itu cari ikan, cari kepiting di laut. Profesi yang menjanjikan di laut dulu, sehingga simbolnya adalah mancing. Mereka semua ke pantai untuk cari ikan. Kenapa mereka gak mau Jumatan? Karena di hari Sabtu waktunya Jumatan, sholat bersama itu Pak, kumpul-kumpul untuk beribadah itu, setan itu bergerilya untuk menghalang ikan-ikan yang tengah laut, disuruh ke pinggir semua biar orang tertarik. Kalau sehari selain hari Sabtu ikannya
dihalang masuk ke tengah sehingga mereka kesulitan cari ikan. Tapi kalau Sabtu ikannya tampak kelihatan. Yang kemudian mereka karena sering melanggar dikutuk, fakunu qiradatan khasiin, dikutuk menjadi kera. Dalam tafsirnya disebutkan ada yang dikutuk jadi kera, yang lebih parah dikutuk jadi khonazir, jadi celeng babi. Ya apa bunyinya babi, Pak? Ngono nggih. Kalau kera gimana? Ayat. Nah, mereka sebelum akhir pekan mengadakan pesta untuk menampilkan karyanya. Yang dagang, hasil dagangannya dimunculkan, yang disebut angga-anggaan, tafakhur. Ya benar, angga-anggaan itu apa? Panjenengan kalau pameran, kalau bahasa sekarang pameran, hasil dagangnya diperlihatkan, semacam demonstrasi itu. Hasil tanya diperlihatkan, yang bagian seniman, bagian syair, penyanyi diperlihatkan. Hari itu kemudian terus menerus sepanjang sejarah disebut dengan Hari Arubah. Arubah artinya hari pesta pora atau hari pameran, yang kemudian dirubah menjadi hari kumpul-kumpulnya umat Islam untuk sholat Jumat, sehingga Arubah kemudian berubah menjadi hari Jumat. Jumat dulu atau Jumat tok, Pak, kemudian menjadi hari Jumat sehingga harinya menjadi 7. Jadi 7. Ini sudah saya jelaskan pada pertemuan yang lalu. Bukankah Gusti Allah itu mampu menciptakan semuanya dengan kalimat kun, antara kaf dengan nun? Allah bisa, mampu banget. Maka ketika ada seorang soleh, saya pernah cerita nggak Nabi Sulaiman? Nabi Sulaiman cerita? Enggak anggap enggak ya? Kalau nanti ternyata sudah pura-pura enggak, belum ya, biar enggak kecelek belum. Nabi Sulaiman itu berdakwah. Ketika Nabi Sulaiman berdakwah asyik, ternyata salah satu instrumen dakwahnya Nabi Sulaiman yaitu burung hudhud. Burung hudhud ada yang mengatakan burung kakak tua, bukan kakak muda. Kakak tua. Ada yang mengatakan burung yang itu, Pak. Biasa kalau di desa yang rumahnya di pohon. Burung pelatuk ya. Kok jangan tahu? Yang apa? Yang lubang itu, yang lubang di pohon. Ada yang mengatakan itu hudhud. Nabi Sulaiman tanya, mana burung hudhud itu? Awas ya, nanti kalau sampai nakal kira-kira begitu bahasa bebas. Tak boleh. Tak lama kemudian burung hudhud datang, minta maaf Nabi Sulaiman, tapi bahasa burung. Wawarita Sulaiman Daud wa qala ya ayyuhan nas ullimna mantiqat thair. Aku diajari, kata Nabi Sulaiman, untuk memahami bahasa burung. Apa artinya ya? Gak ngerti. Sami belum gak ngerti. Tapi kalau ayam ngerti ya. Kukuruno itu ada. Ukurullah ilingo sira kabeh mari Gusti Allah. Ingat Allah. Kukuruno. Apa itu bunyi ayam ya? Kalau ayam betina bunyinya gimana? Kukutak.
itu artinya kalau kira-kira kalau diterjemahkan ya qawiyyu ya matin ya qawiyyu ya matin. Nah, ngoten. Kukutak. Makanya panjenengan, tapi jangan diganti itu nanti mari kita berpikir semua kukutak. Ah, jangan. Itu urus burung. Datanglah burung Hudhud minta maaf, Sulaiman telah. Kamu dari mana? Saya memantau. Mantau apa? Ternyata di Irak. Ada namanya di Irak itu namanya desa Sabah atau daerah yang bernama Sabah. Sabah. Makanya Bilqis itu cuma ratu Sabah. Sabah bahasa Arab, bukan Sabah bahasa Madura. Nggak ada yang bisa bahasa Madura. Nah, panjenengan bisa Madura. Sabah ngerti artinya? Nggak ngerti. Sabah. Taruh. Nah itu Sabah. Itu Sabah. Siapa tadi yang bilang Sabah? Taruh. Panjenengan apa dengan? Oh, istrinya. Saya Madura, saya itu apa ini? Bon. Nah, ternyata di Sabah, di Iran itu ada sekelompok orang yang dipimpin oleh raja perempuan, ratu, seorang ratu yang menyembah matahari, menyembah selain Gusti Allah. Kemudian Nabi Sulaiman gak jadi marah karena mendengar laporan siapa Pak? Burung Hudhud. Ini adalah informasi penting. Terima kasih wahai burungku, burung Hudhud. Nabi Sulaiman kirim surat. Innahu min Sulaimana wa innahu bismillahirrahmanirrahim alla ta'lu alayya wa'tuni muslimin. Dikirimkan ke Ratu Bilqis. Ini dari Sulaiman. Kau harus tunduk pada Nabi Sulaiman dengan cara bersyahadat, mengikuti ajaran Nabi Sulaiman. Kerajaan Raja Sabah harus tunduk di bawah kerajaan Nabi Sulaiman. Ternyata Ratu Sabah tak mau. Wenani sombong. Singkat cerita, mereka bersepakat untuk bertemu di tempatnya Nabi Sulaiman. Siapa? Ratu Bilqis bersama rombongan. Ketika ada informasi Ratu Bilqis akan datang ke rumahnya Nabi Sulaiman bersama rombongan, Nabi Sulaiman berkata sama tentaranya, ya ayyuhal malak ayyukum ya'tuni bi'arsyiha qabla ayyatuni muslimin. Siapa di antara kalian yang mampu untuk memindahkan kerajaan Ratu Bilqis sebelum mereka nyampe sini? Ternyata yang paling dulu ngajung adalah Ratu Iblis, Ifrit. Waqala ifritun minal jinni ana atika qabla an taquma min maqamik wa inni alaihi laqawiyyun amin. Nabi Sulaiman, aku mampu memindahkan istana Ratu Bilqis ke sini sebelum kau berdiri dari tempat duduknya. Aku sangat mampu, wa ini sesungguhnya aku alaihi untuk itu laqawiyyun amin, sangat kuat dan bisa dipercaya. Agak-agak sombong. Nabi Sulaiman enggak mau. Ini orang sombong. Bukan orang ya. Jin, Ifrit, sombong. Nabi Sulaiman enggak mau berurusan dengan orang sombong. Selain itu Nabi Sulaiman tidak mau berhutang jasa pada jin. Nabi Sulaiman tanya, siapa yang mampu lebih cepat dari jin ini? Jin itu kalau duduk ke berdiri kira-kira berapa? 3-4 detik gitu, atau 5 detik. Siapa yang lebih cepat dari itu? Wa qala alladhi 'indahu
lahu ilmun minal kitab ana atika qabla an yartadda tarfuk. Nabi Sulaiman, saya mampu memindahkan kerajaan Ratu Balkis sebelum kau berkedip. Nah, berarti 1 menit. Kalau tadi kira-kira 3-4 menit, ini 1 menit. Orang soleh, orang alim. Falamma ra'ahu mustaqiran indahu qala hadza min fadli rabbi. Orang ini belum selesai ngomong, istana sudah ada. Nabi Sulaiman spontan mengatakan, hadza min fadli rabbi, ini anugerah dari Gusti Allah. Ini pelajaran, jangan dapat rezeki apapun ucapkan hadza min fadli rabbi, alhamdulillah. Misalnya ningali sekolah kota ngomong hadza min fadli rabbi, ini anugerah dari Gusti Allah. Ini namanya alhamdulillah. Ini seorang hamba saja menciptakan, memindahkan istana tidak sampai 1 detik, apalagi Gusti Allah yang menciptakan orang itu. Sangat-sangat mampu. Makanya Qur'annya di dalam akhir surat Yasin menyebutkan innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kun tadi ya fayakun, selesai kalau Allah berkehendak. Makanya orang hidup itu gak boleh sombong, kembalikan semuanya pada Gusti Allah. Pun kita lanjut. Sab'a samawat, 7 langit. 7 langit itu ayat tibaqan, 7 lapis. Bil ijma'i, menurut kesepakatan ulama, lil ayati, karena ayat tersebut. Wa baina kulli sama'in 500 amin. Jaraknya antara langit satu dengan langit yang berikutnya jaraknya berapa Pak? 500 tahun perjalanan. 500 tahun. Kalau ini mungkinnya perjalanan biasa. Kalau sini Jakarta perjalanan biasa paling 2 hari nyampe jalan kaki. Jakarta nyampe kan? 10 jam. Oh itu kan kalau kendaraan. Iya. Ini per lapis itu 500 tahun perjalanan. Yang pertama mim maujin makfuf, langitnya terdiri dari komponen apa? Dari komponen ombak atau awan. Watania min marmar baydok, langit kedua itu komponennya terdiri dari marmer putih. Ini marmer ya? Marmer. Granit apa? Marmer putih. Ya kayak gini. Kalau pengen tahu langit kedua ya seperti ini. Jadi panjenengan nggak usah datang ke langit kedua kalau pengen tahu ya ini. Pun watalitatu komponen langit, jadi bahannya apa? Kalau bumi bahannya dia apa? Bumi bahannya dia apa? Tanah campuran batu. Kalau ketiga min hadidin, dari besi. Kemudian kalau ada besi di bumi itu berarti sempalan-sempalan apa? Besi yang ada di langit ketiga. Warabi'ah min nuhas, langit keempat komponennya dari baja. Kemudian wal khamisah min fiddah, langit kelima komponennya dari perak. Perak bukan ujung ya, bukan ujung, perak. Perak ini apa? Emas putih, emas putih bener tak? Perak ya, perak yang lebih murah dari emas. Wasadisu, langit ketujuh komponennya min dahabin, dari emas. Sedangkan wasabi'atu
komponen langit yang ketujuh dari zamrodah khodrah jamrud. Biasa karena ada orang pakai cincin apa? Jamrud. Ternyata jamrud itu pada dasarnya lebih mahal daripada emas pada dasarnya. Ini buktinya Pak. Langit yang paling tinggi terdiri jamrud. Itu komponen-komponen langit. Wa huwa bi kulli syai'in alim wa huwa Allah bi kulli syai'in kalawan saben-saben suci-wici alimun iku midhanget niku ngerti. Gusti Allah itu sangat ngerti terhadap semuanya. Jangankan yang panjenengan ucapkan, jangankan apa yang kita lakukan, yang baru kretek, ngerti kretek sudah ngerti. Nanti ketemu surat Qaf ayat 16. Allah tegaskan ini, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sungguh aku telah menciptakan manusia dan aku mengerti terhadap bisikan nurani. Durung ngomong wis ngerti. Makanya orang beriman itu malu Pak mau menilai orang itu Pak. Nilai jelek maksudnya ya. Kita orang lemah, hatinya berat. Tapi gak diomong loh, itu malu, gak mau. Kita orang ireng dasar pulang, misalkan gitu. Gak mau Pak. Gak mau. Itu kebiasaan orang-orang yang hatinya bersih. Tidak sampai mengucapkan. Makanya Nabi Isa itu mengajarkan pada jemaah muridnya dulu. Ketika muridnya bersama Nabi Isa menemukan seekor bangkai burung. Bangkai itu baunya harum apa busuk? Busuk. Kata siapa? Si muridnya Nabi Isa, busuk Nabi Isa. Masih gak enak, bangkai gak enak. Kata muridnya, Nabi Isa bilang, subhanallah, betapa indahnya bulunya burung. Kan yang mati itu burung. Subhanallah, betapa indahnya burung ini, bulunya. Subhanallah. Nabi Isa fokus pada keindahan ciptaan Allah berupa bulunya burung. Si murid fokus pada bau busuknya bangkai. Yang kemudian oleh ulama salaf disimpulkan, orang itu tergantung isi hatinya. Kalau orang itu hatinya baik, maka selalu yang baik-baik yang keluar dari mulutnya. Kalau isi hatinya jelek, maka selalu jelek yang keluar dari mulutnya. Ilustrasi lain, ketika Buya Hamka Pak, ngerti Buya Hamka yang pengarang tafsir itu, orang ulama besar, diakui keilmuannya sampai sekarang, Profesor Buya Hamka ceramah. Di antara ceramahnya itu, waktu ceramah ada jemaahnya ngomong, Buya, saya kok heran ya, ketemu banyak orang jahat, wanita jahat di mana Pak? Di Mekah, di Arab Saudi, kok banyak yang jahat. Padahal Arab Saudi, Mekah, Madinah, saya kok ketemu banyak orang jelek, tidak baik. Buya Hamka gak menjawab. Justru Buya Hamka mengatakan, alhamdulillah, saya di Amerika itu ketemu orang baik-baik semua. Gak ada orang jelek. Yang ditemui itu baik. Apa kesimpulannya Pak? Bahwa orang baik pasti ketemu orang baik. Orang tidak baik pasti ketemunya orang tidak baik.
Inilah yang disebutkan oleh Gusti Allah, al-khabithatu lil khabithin wal khabithuna lil khabithat wat tayyibatu lit tayyibin wat tayyibuna lit tayyibat ulaika mubarra'una mimma yaqulun lahum maghfiratun wa rizqun karim. Orang jelek akan ketemu orang jelek, orang baik akan ketemu orang baik. Jadi panjenengan soyo, bapak ibu semuanya, saya yakin panjenengan orang baik. Kenapa? Ketemu orang baik. Kalau baik itu buatan saya buatan baik. Apa buktinya? Ketemu jenengan baik. Itu rumus Al-Quran. Karena kalau tidak baik tidak mungkin ketemu orang baik. Ada yang protes, Pak Ustaz, ada yang tanya, kenapa sih Gus, ada Gus sana orang sana Gus itu orang baik, berilmu, hafal Quran Pak, putranya Kiai menikah dengan seorang pelacur. Ayo, ya Pak, logikanya. Sapa sing iso jawab, tak kewe. Ayo, nggak ono duit Pak. Nggak ono. Ayo, siapa yang bisa jawab? Ayo, jawab ini. Ayo. Seorang yang baik, Gus, ahli ibadah, hafal Quran, menikah dengan seorang wanita pelacur. Katanya kalau orang baik mesti ketemunya orang baik. Ayo, gimana logika? Saya jawab sendiri. Gusnya baik, pelacur tadi itu orang baik, dia salah jalan, makanya ditemukan dengan seorang Gus tadi itu biar dia berhenti, dididik dan menjadi orang baik. Dia basicnya memang baik, cuma salah jalan. Tahu apa Pak? Apa barang yang paling emas niku baik namanya. Jatuh ke lumpur, pasti orang sekilas emas yang ada di lumpur itu kotor, tapi dasarnya emas itu tidak kotor. Anak yang baru dilahirkan yuladu 'alal fitrah, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan pasti lahir dalam keadaan suci, fitrah, suci Pak. Tapi apa? Orang tuanya yang membentuk dia menjadi tidak baik. Makanya anak yang lahir kemudian mati Pak, anak sopai masuk surga. Bapak muslim, non muslim, kabeh anak lahir masuk surga. Makanya jarang sekali anak non muslim mati ketika kecil, jarang. Anak lahir itu suci Pak. Dan dia yang menunggu orang tuanya besok di dalam surga, yang bernama Wildan. Kalau dalam surat Baqarah, Wildan mukhalladun, itu anak-anak kecil yang mati di saat kecil akan menjadi pelayan di dalam surga, yang nunggu orang tuanya, yang nunggu bapaknya, nunggu mamanya. Allah mengerti terhadap bisikan nurani. Makanya kita itu tidak boleh punya terbesit dalam batin kita penilaian jelek terhadap siapapun. Tapi yang jenenge manusia kecenderungannya lek ketok wong mesti hatinya bergetar. Cek sugih wong yo angin. Cek elek wong mesti cek lemon itu. Piro BB-nya piro itu? BB-nya piro itu? 150. 150 BB-nya mesti ada penilaian. Walaupun hal itu tidak dosa, tapi tidak baik. Tidak baik.
wa huwa bi kulli syai'in alim mujmalan mufassalan afala ta'tabiruna anna al-qadir ala khalqi dzalika ibtida'an wa huwa a'lamu minkum qadir ala ihadikum. Allah mengetahui secara global ataupun secara rincian. Apakah kalian tidak berpikir, apakah kalian tidak mengambil ibrah? Sesungguhnya zat yang mampu menciptakan pasti mampu untuk mengembalikan. Menciptakan orang hidup kemudian mati, menghidupkan orang mati lebih gampang. Membuat sepeda motor mesin, sepeda motor gampang. Apalagi coba memperbaiki mesinnya. Allah menciptakan manusia hidup, ketika mati menghidupkan justru lebih gampang. Tsumma innakum ba'da dzalika lamayitun, tsumma innakum yaumal qiyamati tub'atsun. Kemudian kalian semua akan mati. Setelah mati dibangkitkan kembali, dihidupkan dalam kubur saat hari kiamat. Salam Muhammad. Kiamat, Pak. Cuma uang didik. Aduh, kiamat. Didik kiamat. Uang lanang tukaran sing wedok sama sing wedok. Aduh, kiamat tonggoku kiamat. Pun kita pertanyaan dulu Pak sebelum dilanjut Pak, silakan. Kebetulan yang diterapkan oleh surat ceritanya Nabi Sulaiman tadi bismillah. Ayo. Kita kalau saya sudah sering mengatakan surat itu Innahu min Sulaiman. Oh ya. Wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Mohon dijelaskan tipanya. Untuk kita ya. Tadi itu suratnya Nabi Sulaiman pada Ratu Balqis. Ternyata Ratu Balqis setelah dalam cerita lain Ratu Balqis setelah baca itu hatinya luluh. Ratu Balqis itu ratu yang paling cantik, wanita paling cantik. Cuma betisnya bulunya tebal. Ngerti? Mirip wong lanang kalau untuk Arab betisnya tebal bulunya Pak. Makanya ketika Ratu Balqis masuk ke istananya Nabi Sulaiman membuat istana itu Pak kaca, lantainya kaca, di bawahnya ada kolam, ada ikan. Ratu Balqis belum mengenal itu, sehingga ketika Ratu Balqis masuk ke dalam istana, roknya diangkat, khawatir basah. Nah, waktu roknya diangkat tinggi sampai ke betisnya nih, ke atas nih, bulunya cak ayu bulu nih tebel. Akhirnya kemudian Nabi Sulaiman memerintahkan tentaranya untuk mencari bahan yang bisa merontokkan bulu. Belum ada COD online, belum ada itu, belum. Akhirnya apa rahasianya? Nabi Sulaiman tentaranya nemu bahan untuk merontokkan bulunya betis. Disebutkan di situ kafur barus, yaitu karbon. Dari mana itu? Dari Indonesia, dari Sumatera. Ternyata Indonesia, bukan Sumatera, dulu istilahnya Jawa. Indonesia itu termasuk kerajaan Majapahit sampai ke Thailand, Vietnam, itu dulu namanya apa? Jawa. Makanya dalam kitab-kitab klasik ribuan tahun yang lalu sudah ada dalam kitab itu Pak. Kalau ada orang mati disunahkan dikasih kafur barus dari Indonesia. Kok bisa kemana-mana kafur barus? Oh, Jawa, Indonesia. Karena perdagangan bisnis orang Cina itu, orang Barat sudah mulai melalui kapal pelintasan melintas Indonesia, singgah di Aceh, singgah di Sumatera. Cuma dulu namanya Jawa. Akhirnya apa? Nabi Sulaiman menikahi Ratu Balqis.
Berapa istrinya Nabi Sulaiman itu? Istrinya 1000. Itu setahun berapa? 360 ya? 360 hari setahun. Berarti kalau 1000 itu dapat giliran 3 tahun sekali. Itu Nabi Sulaiman. Jenengan istrinya berapa, Pak? 1, itu pun ganteng. Nah, khasiatnya innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim itu. Lek jenengan misalnya mau minta anaknya orang, putranya mau minta anaknya orang, biar gelem, biar mau, bacain itu innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Diulang-ulang, pasti mau minta. Atau jenengan sendiri mau minta istri lagi, Pak ya, mau ngelamar orang, Pak, seorang janda cantik, sudah izin sama mbak tua ya, mah cari apa, Pak, aku tak rapi manis, saya rondo tonggo aku gak duwe. Oh iya gak apa-apa, umur berapa itu? Umur 18, dibalik 81. Iya tapi rondoi sok mahal. Bacain itu, Pak. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Allah ta'ala alayya wa ta'ala muslimin. Kok tetap gak gelem? Berarti ancen nasib. Nasibnya bukan jodoh. Itu hasilnya dibaca untuk meluluhkan hati seseorang. Boleh setelah membaca surat tadi kita doa misalnya kita pakai misalnya boleh sampai 41 kali, kemudian kita baca kemudian kita baca surat Nabi, mohon kepada Allah semoga dengan rahmat-Mu ridho ya Allah kita bisa memperoleh hikmah keberkahan dengan membaca surat dan ya Allah Sulaiman alaihissalam. Boleh, tak apa-apa. Semuanya dikembalikan pada Gusti Allah. Boleh ada anak roto gak nakal, roto nakal, gak gelem manut omongan wong tua, baca selain Fatihah, baca ayat itu. Karena sesungguhnya ayat-ayat dalam Quran itu punya rahasia, punya khasiat. Khasiat itu apa? Manfaat. Dibaca. Apalagi manfaat. Termasuk Yasin. Bahkan di dalam satu keterangan Yasin, surat Yasin itu, Pak, lek diwoco, kalau dibaca, posisi kita dalam keadaan lapar, baca Yasin, Pak, jadi kenyang. Baik kenyang. Makanya panjenengan kalau lapar nanti kau usah makan, baca Yasin. Kok baca 1 kali kok masih lapar, baca lagi dulu. Masih lapar 3, 4, si lapar 5 sampai 11 kok tetap lapar. Baca sampai 100 geblak. Dilihat sama istrinya, oh kelaparan, dikasih makan. Berarti nanti kan kenyang. Tapi pada dasarnya bagi orang yang sudah usul nyampe, Pak, Gusti Allah, kenyang itu dari Gusti Allah. Tapi le model jenengan mah gak iso. Model kula jenengan ngaji tambah lapar. Saestu tambah lapar. Lek model kula jenengan saya kula yakin tambah lapar. Tapi orang-orang tertentu yang memang tidak butuh makan, usul. Iya. Bagaimana ceritanya seorang ulama besar, Pak, baca tafsir hari Rebo jam 10 pagi di dalam kamarnya, di kancing kamarnya. Kemudian baru sadar beduk Jumatan karena oleh temannya didok-dok, lo Jumatan lo sing kena iki dinurep Bu, kan dia kan masuk kamar,
hari Rebo mau ujian akhir kalau di pondok Islam nih Pak, ujian akhir kayak ujian nasional itu Pak, kelulusan belajar tafsir ini, tafsir Jalalain masih ingat tafsir Jalalain Pak, hari Rebo jam 10. Tafsir itu kalau seperti ini kan bisa 4 jilid, bisa 6 jilid Pak. 6 segini Pak, dibaca dengan syik. Rebo jam 10, dia sadar jam 12 Jumat ketika diajak sholat Jumat ngotot dia gak iso iki Rebo awakmu iku mlebu kamar wis 3 dino gak kerasa. Itu orang-orang levelnya beda usul. Tapi orang semacam itu misalkan termasuk orang yang gak mangan, terkadang gak kelambenan, yang jadab helap-helap, itu proses dulu-dulunya ibadah, ngajinya bagus, ilmunya cukup, kemudian usul gitu Pak. Tapi lek gak tahu sholat, gak tahu mlebu masjid, gak tahu ngaji, gak apa, kok gak kelambenan gini trompet, itu gila namanya Pak. Jadab itu berangkat dari orang berilmu, ibadahnya mantap. Jadab, tahu Jalaluddin Ar-Rumi, seorang rektor, ulama besar, rektor kampus Nizamiyah. Ketika jaya-jaya puncak kejayaan, ibadahnya semakin tinggi, kemudian hilang kesadarannya. Jadab Pak, tidak ingat yang namanya jabatan, tidak ingat semuanya Pak. Jadab itu namanya makom, peleburan. Kalau istilahnya dalam ilmu tasawuf namanya wahdatul wujud, manggaliku kaula Gusti. Makanya mengapa cerita kalau di Indonesia Siti Jenar, Indonesia, kalau di dunia ada nama Syekh Hallaj dihukum mati Pak. Bukan karena jahat, bukan karena sesat, karena dia hidup di komunitas yang orang-orang ilmunya tidak nyampe, khawatir berbahaya. Apakah Siti Jenar ada? Gak ada. Yaitu Allah. Di dalam kamar siapa? Allah. Karena kalau orang sudah nyampe, semua yang ada ini gak ada Pak. Yang ada cuma Allah. Adanya panjenengan ini berkat pancaran adanya Gusti Allah. Wujuduna bi isyraqi wujudillah. Adanya makhluk ini karena ada pancaran wujudnya Gusti Allah. Kemudian Syekh ulama dari Mesir Pak, namanya Syekh Ibn Athaillah Sakandari, seorang ulama besar yang lahir dari kota Alexandria dan dimakamkan di kota Kairo, mengatakan dalam kitab hikamnya, dunia ini adalah pancaran keberadaan Allah. Jadi pada dasarnya kita gak ada. Digambarkan kalau dalam kitab itu panjenengan belum ada cermin Pak, belum ada cermin. Dulu ada orang kalau ingin melihat bayangannya di mana Pak? Air. Makanya munculnya selfie itu ada orang gila, stres, lari ke sungai Nil, sungai untuk menenangkan diri, sesekali lihat wajahnya di air, senyum. Nah, maka disebut dengan selfie. Sehingga identik kalau selfie itu mesti senyum sendiri. Selfie itu artinya adalah sikapnya seorang gadis yang stres gara-gara putus cinta. Makan tuh cinta. Tapi kalau cinta sudah melekat, tai kucing rasa cari sopo. Sampai mana tadi saya cerita? Sebelumnya ini barusan apa saya ngomong tadi? Hah? Barusan saya ngomong apa tadi? Barusan? Nggak fokus ini. Bukan yang mas barusan itu belum selesai saya ngomong. Syekh Hallaj, orang yang sudah punya itu menganggap ini sudah tidak ada, yang ada Allah.
Ketika panjenengan lihat lihat gambar kita di dalam air, atau kalau bahasa modernnya cermin, jenengan bercermin, di dalam cermin muncul sosok siapa Pak? Yang mirip dengan kita. Pertanyaannya, apakah di dalam cermin itu ada orang? Jawaban, tidak ada. Itu hanyalah pancaran dari keberadaan jenengan muncul di situ. Maka dunia ini pancaran dari keberadaan Gusti Allah. Maka ketika ada orang bertanya, saya pengen lihat Gusti Allah seperti apa, tidak perlu begitu, cukuplah lihat pancarannya, renungi pancaran Gusti Allah, sudah tidak mampu. Tafakkaru fi khalqillah wa la tatafakkaru fi dzatillah. Renungi ciptaan Allah kalau mampu. Tidak perlu merenungi zatnya Allah, tidak akan mampu. Nabi Musa ketika naik ibadah di atas gunung Tursaina, oleh Allah ditampakkan pancaran ilahi geblak Nabi Musa, nggak kuat. Baru pancarannya, belum Gusti Allah. Tapi gimana nanti di akhirat, di surga? Kalau di surga, kenikmatan yang paling besar bukan makanan, bukan bidadari, bukan perhiasan, no. Tapi kenikmatan yang paling besar di dalam surga adalah muwajah, bercengkrama, cengkrama ini kalau kumpul bareng-bareng dengan Gusti Allah, bertemu dengan Gusti Allah. Itu adalah kenikmatan yang paling besar di dalam surga. Jadi kembali pada pertanyaan panjenengan, bolehkah dibaca untuk tertentu? Boleh. Orang Malaysia kita tak nggak tahu ya? Ya, silakan Pak. Apa Pak pertanyaan? Tadi mau tanya tadi, betul. Silakan, ada pertanyaan, silakan. Dengan Pak Sinten apa? Budana mana? Biasa ada di sini. Sakit. Oh, kita doakan mudah-mudahan beliau sembuh. Semua jamaah yang sakit mudah-mudahan sehat, walafiat, panjang umur, rezekinya lancar, bisa istiqomah berjamaah di masjid. Allahumma amin. Oh, silakan. Sebelumnya mohon maaf Ustaz. Jadi pengetahuan modern sudah pada tahap pengetahuan tentang kuantum, fisika kuantum. Jadi yang namanya dunia itu sebenarnya multidimensional. Kalau yang kita tempati adalah ruang dan waktu, 3 dimensi. Sementara dimensi itu banyak. Termasuk langit yang ketujuh itu sebenarnya dimensional, termasuk nanti kaitannya dengan alam malaikat, alam jin, terus perjalanan Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha, satu titik tertentu di mana langsung berhadapan dengan Gusti Allah. Ibaratnya dimensi seperti titik membentuk garis. Garis dihubungkan akan membentuk suatu bola. Di atas kita, karena kita di dimensi 3, tidak bisa membayangkan dimensi di atasnya. Betul. Kita hanya bisa melihat bayangan, tapi bayangan itu dimensi 2, kita dimensi 3. Kaitannya adalah sebenarnya tadi terangkan Pak Ustadz, pada fisika kuantum itu yang namanya kuantum, kalau benda dipecah-pecah sampai titik yang terkecil itu namanya partikel. Partikel itu bisa bersifat gelombang dan bisa bersifat massa, tergantung niatnya. Dan itu ada percobaannya Pak Ustadz. Menarik kali. Begitu tidak disorot, dengan percobaan itu membentuk pola gelombang. Begitu si pengamat dimatikan dengan kamera, itu akan membentuk partikel, bayangannya maksudnya. Bayangannya. Artinya adan ganti adan itu di titik ini Pak Ustaz. Nah, kaitannya dengan keberadaan kita di dunia ini, kita ada karena kita sadar sebenarnya. Dengan kesadaran ini kita merasa jadi ada gitu. Nah, multidimensi inilah yang dalam perkembangan terakhir di dunia modern ini dengan fisika kuantum ini mulai diperdebatkan
Dan pada titik tertentu kecepatan yang paling cepat di dunia adalah cahaya. Padahal tepinya alam semesta adalah miliaran tahun cahaya. Jadi tepinya alam semesta kita nggak tahu. Nah, kaitannya dengan tadi Pak Ustadz. Jadi lapisan-lapisan langit itu termasuk saya baca bukunya Gus Mustafa mungkin Pak Ustadz, itu menerangkan bahwa itu sebenarnya dimensional. Sehingga perjalanan malaikat Jibril dengan ke Nabi Muhammad yang menurut ukuran 50.000 tahun, bagi malaikat itu mungkin 1 detik gitu, karena dimensional tadi. Itu mungkin Pak Ustadz yang kita tahu tentang lapisan langit itu. Jadi, terima kasih. Jadi terkait dengan apa istilahnya, istilah bahasa apa bahasanya fisika, kuantum ya. Jadi perjalanan Rasulullah ketika ke langit 1 dan seterusnya itu kan perjalanan yang amat jauh. Ulama tafsir berbeda pendapat. Apakah Rasulullah itu diberangkatkan secara fisiknya yang kemudian mengakibatkan apa? Mengakibatkan ketidakmampuan untuk mengimbangi kecepatan kecepatan cahaya sehingga tubuhnya khawatir hancur, maka kemudian Rasulullah dimensi cahayanya Rasulullah dimunculkan sehingga mengimbangi buruk kendaraan buruk yang kecepatan cahaya. Maka memang begitu, ulama itu berbeda pendapat terkait dengan keberadaan langit, apakah itu berupa kalau bahasanya panjenengan tadi dimensi benda, dimensi, ataukah itu adalah hal-hal yang gaib di luar alam semesta. Bisa jadi, tapi Allah a'lam. Saya kurang paham juga. Yang jelas kalau bukunya Agus Mustafa Agus Mustafa itu buku kajian tasawuf, itu menyerap dari kajian-kajian tafsir klasik, cuma dikemas serial tasawufnya dengan bahasa modern, bahasanya orang-orang fisika, orang-orang nuklir, karena beliau basicnya adalah orang IT nuklir ya, basicnya beliau itu banyak menulis buku, ada buku yang bagus, ada yang buku yang kurang bagus, ada yang buku hanya judulnya yang bagus, isinya tidak bagus. Misalkan contoh Pak, ternyata akhirat tidak kekal, maksudnya itu sensasional judulnya, padahal isinya enggak, dan seterusnya. Baik, terima kasih Pak. Itu informasi dan masukan untuk kita semua mengenal tentang dimensi tadi, gelombang tadi itu. Saya bukan jurusannya fisika, kurang paham juga. Bahkan disebutin Pak Ustadz, karena percobaannya bahwa kehidupan yang ada sekarang ada kembarannya di dunia lain Pak Ustadz. Namanya metaverse. Metaverse itu artinya kayak hologram itu Pak Ustadz. Jadi pada titik kuantum itu kita itu bisa di mana-mana dan kita di mana-mana Pak Ustadz. Karena ada dunia yang kayak kembarannya Pak Ustadz. Itu di kuantum memang benar itu. Betul, bisa dijelaskan secara ada percobanya Pak Ustadz. Secara ilmiah ya. Makanya satu titik tertentu nanti ada yang namanya jembatan cacing namanya. Jadi untuk masuk ke kehidupan yang berbeda itu di alam yang berbeda namanya metaverse. Itu udah ada percobanya. Bagus. Bahkan sekarang sudah ditemukan komputer kuantum yang jutaan kali lebih hebat dari komputer yang sekarang. Betul sekali. Nanti semakin berkembang. Saya dengar dan baca di salah satu media di Cina di Amerika sudah ada percobaan untuk menciptakan roh manusia, cuma nggak berhasil. Kan? Untuk menciptakan cloning ngerti cloning kembaran manusia, kembaran binatang termasuk kambing dulu itu sudah berhasil semua. Bahkan kalau di Cina sudah menciptakan matahari, kalau matahari buat matahari dan seterusnya, semuanya bisa. Tetapi untuk roh sepertinya nggak bisa sih. Kalau manusia bisa ciptakan roh, nanti orang yang tidak diinginkan mati itu dihidupkan lagi nanti bersaing dengan malaikat. Oke, katakan ya, Ibu matanya ada. Terima kasih.
Cukup, nggih cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan manfaat sesaring Allah SWT. Kita akhiri dengan pembacaan surat Al-Asr wal Asri bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.